Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kali ini bukan karena diminta, tetapi saya merasa ada sesuatu saya kaji ulang dan saya jelaskan. Apa yang perlu saya kaji ulang dan saya jelaskan, yang saat ini akan saya coba untuk saya sampaikan, ya, apalagi kalau bukan tabayun. Tabayun itu sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab. Kata-kata tabayyana, ya tabayyanu tabayyunan, yang seringkali diartikan dalam bahasa Indonesia dengan verifikasi atau yang sejenisnya gitu. Saya masih ingat nasihat dari guru-guru saya, termasuk orang tua saya. Dia mengatakan begini, nek ono kabar sing penting iki ditanjiki. Kalau bahasa sederhananya gini, kalau ada kabar yang penting, cobalah diklarifikasi, diverifikasi, diuji benar tidaknya kabar itu. Kalau benar, ya sudah, kita cerna dulu. Apakah kabar itu perlu kita simpan untuk informasi pribadi, atau bisa kita sebarkan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kepada siapa kabar itu harus kita kabarkan. Ternyata juga kita harus punya cara yang terbaik untuk mengabarkan apa yang kita ketahui dari kabar itu kepada orang. Karena ketika kita salah di dalam mengabarkan sesuatu dan salah orang yang dikabari, bisa saja berdampak buruk. Tapi kalau kabar itu tidak benar, ya sudah, dilupakan saja. Kalau kabar itu memang betul-betul benar dan sangat penting untuk kita cerna, untuk kita informasikan kepada banyak orang, kita harus mengemas ulang bagaimana kita bisa menyampaikan, menginformasikan kembali kabar-kabar itu kepada orang-orang yang perlu kita kabari, termasuk kabar dari Allah yang berupa firman-firman Allah. Saya dulu belajar pada Pak Abu Syihab. Saya tidak pernah secara langsung menjadi murid beliau, tetapi karena beliau itu mengajar di UIN, nah, dulu namanya IAIN Sunan Kalijaga, ada program S3. Saya waktu kuliah bahasa sarjana, saya sering ikut kelas beliau sebagai mustami, karena yang mengajar ulumul Quran, kajian Quran itu bukan beliau di kelas saya, orang lain. Tapi saya sering ikut beliau, dan saya alhamdulillah berkesempatan untuk mengantarkan beliau dalam 2 kali seminar itu, ya, di kalangan Muhammadiyah, dan saya sempat berbincang-bincang dengan beliau, dan banyak ilmu yang saya serap dari beliau. Salah satunya adalah ketika beliau menjelaskan tentang tafsir. Beliau mengatakan begini, Mas Musin, yang namanya tafsir itu adalah interpretasi manusia. Ada nuansa ijtihadnya. Sekecil apapun tafsir itu, sesederhana apapun, itu adalah hasil ijtihad para mufassir yang perlu kita cermati.
bisa benar, bisa salah. Nah, tapi Al-Quran yang difirmankan oleh Allah itu memang harus kita jelaskan kembali kepada semua orang dengan kemampuan kita yang serba terbatas ini. Ya, orang seperti kita ini kan punya keterbatasan kemampuan, keterbatasan ilmu, keterbatasan berkomunikasi dengan siapapun, dan boleh jadi apa yang kita lakukan ketika kita menginformasikan kembali ayat-ayat Al-Quran kepada orang lain itu ada sesuatu yang salah. Kalaupun benar, belum tentu diterima oleh orang. Karena banyak hal yang harus kita cermati ketika kita ingin mengatakan kembali ayat-ayat Al-Quran yang jelas-jelas benar itu kepada semua orang yang perlu tahu apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Dalam bahasa sederhana, apa yang ada di dalam Al-Quran itu perlu kita dakwahkan. Tetapi seperti apapun dakwah kita, belum tentu semua orang menerima. Sebenarnya jangankan kita, Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas orangnya itu bisa dipercaya ketika menyampaikan kembali ayat-ayat Allah itu juga tidak semua orang percaya kepada beliau, dan bahkan banyak yang menentangnya pada waktu beliau mendakwahkan Islam di masyarakat luas. Tetapi ketika kita yakin bahwa kebenaran itu sudah datang dari Allah dan kita harus menyampaikannya, sampaikan. Meskipun ketika kita menyampaikan itu ada dampak negatif dari apa yang kita sampaikan, karena yang penting adalah niat kita pertama. Yang kedua, kemampuan kita harus ta'asah untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dan bisa menyampaikannya dengan sebaik-baiknya. Maka saya katakan belajar ilmu tafsir itu penting dan sangat penting untuk tahu apa yang dimaknai di dalam Al-Quran itu, sehingga ketika kita membaca Al-Quran dan kitab tafsir yang kita baca, kita bisa mengemas ulang apa yang kita baca dan kemudian bisa kita sampaikan kepada siapapun. Nah, bukan karena saya ini orang yang belajar ilmu tafsir lalu saya harus mengatakan bahwa ilmu tafsir itu penting, tetapi saya punya pengalaman pribadi yang oleh karenanya saya mengatakan bahwa terlalu penting ilmu tafsir itu untuk bisa kita jadikan sebagai alat memahami ayat-ayat Al-Quran untuk diri kita dan untuk banyak orang yang berinteraksi dengan diri kita. Nah, itu nasihat-nasihat Pak Quraisy pada diri saya. Tetapi sekali lagi, kalau kita itu melihat, mencermati perbedaan di kalangan para ahli tafsir ketika menafsirkan Al-Quran, gak usah heran, karena itulah hasil ijtihad beliau yang perlu kita hargai dan perlu kita hormati. Kita perlu memahami ijtihad para mufassir, perlu menghargai dan bahkan menghormati apa yang mereka sampaikan itu, kemudian kita coba untuk kita jadikan sebagai sesuatu yang akan kita pahami dan kita sampaikan kepada orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi dengan para jamaah sekalian tentang persoalan tabayun ini. Sekali lagi saya katakan, saat ini perbincangan mengenai tabayun itu sangat banyak. Bukan saja di forum diskusi resmi, tetapi bahkan di warung-warung kopi pun banyak dibicarakan persoalan ini. Yuk kita verifikasi, kita klarifikasi berita-berita yang kita terima, termasuk di media sosial. Karena seringkali orang mengatakan ini hoax. Benar hoax apa tidak saya juga tidak tahu, kan kita seringkali juga bisa terjebak dengan komentar orang ini hoax, padahal mungkin berita itu benar. Kalaupun benar, ya jangan cepat-cepat kita itu menyampaikan berita yang benar itu kepada banyak orang, karena dalam banyak hal sesuatu yang benar itu harus kita coba untuk kita kemas ulang dan perlu kita pertimbangkan, perlu nggak kita sampaikan kepada orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sejumlah peristiwa yang diberitakan orang, termasuk di media sosial, dan semua memerlukan kejelasan dan penjelasan, benar apa tidak berita itu. Ketika kita mencari kejelasan tentang sesuatu berita, sampai pada satu titik kita itu meyakini kebenaran atau ketidakbenaran berita itu, lalu kita coba untuk kita pertimbangkan apakah berita yang benar atau tidak benar itu
perlu kita sampaikan kepada orang dengan cara yang sebaik-baiknya. Kalau tidak ya sudah, kita pendam saja. Kalau perlu ya kita sampaikan. Saya pernah menyampaikan berita yang tidak benar supaya tidak jadi fitnah tentang sesuatu sehingga orang mengerti. Dan saya pernah menyampaikan berita yang benar agar orang mengerti, dan alhamdulillah mereka juga mengerti. Tetapi saya pernah salah menyampaikan berita yang betul-betul sudah saya verifikasi dan saya ketahui salah, tetapi saya dihujat orang karena orang itu adalah orang yang mendukung berita seperti itu dan bahkan menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi pendukung orang-orang yang memberitakan berita itu. Demikian juga ada berita yang benar, ketika saya sampaikan ada orang, saya malah dihujat karena orang itu tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, karena orang itu sudah sejak awal sudah bersikap a priori untuk menyatakan bahwa berita itu tidak benar. Nah, inilah pengalaman saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tabayun itu adalah bagian dari akhlak mulia yang bisa kita amalkan untuk membangun keharmonisan dalam pergaulan kita. Oleh karena itu, ketika Allah menyatakan dengan pernyataan yang sangat indah, saya mencoba untuk menelaah. Ada sebuah ayat yang terkait dengan masalah itu, yaitu ayat ke-6 dari surat Al-Hujurat. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik, ya, orang fasik ya, itu seringkali saya sampaikan orang yang keluar dari aturan-aturan Islam, kharijun anit ta'ah, orang-orang yang keluar dari ketaatan. Nah, kenapa saya sampaikan orang-orang fasik? Karena kata fasik di sini sifatnya itu umum. Siapapun orang fasik itu, dimanapun dan kapanpun yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Fatabayyanu, periksa dengan teliti, cermati, klarifikasi, verifikasilah dengan sebaik-baiknya agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang begitu semangat memberitakan kembali berita-berita yang betul-betul benar. Bahkan berita yang benar pun disampaikan sedemikian rupa tanpa melihat apakah berita itu memang perlu disampaikan pada orang lain, sehingga saking semangatnya malah dampaknya negatif. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya punya pengalaman pribadi. Itu pengalaman itu berinteraksi dengan banyak orang. Yang ini akan saya jadikan sebagai alas untuk berpikir dan berbuat sesuatu. Nah, pengalaman itu ya pengalaman yang sebenarnya indah, tetapi saya melihat bahwa ini adalah sesuatu pelajaran yang penting buat saya dan banyak orang yang harus mengambil pelajaran. Saya sering menonton atraksi kebohongan yang dikemas dengan kata-kata indah oleh siapapun yang membuat saya terpukau. Saya pernah dibohongi orang dan saya terpukau karena apa? Kata-katanya indah. Saya terkesima betul. Bahkan saya percaya pada orang yang berbohong itu karena kelihan mereka itu di dalam mengemas kata-kata. Bahkan tidak hanya dengan kata-kata, mereka sangat piawai menampilkan data fiktif manipulatif untuk mengesankan kebenaran atas kebohongan mereka itu. Dan akhirnya saya terkecoh dengan sejumlah kebohongan yang dia lakukan. Akhirnya apa? Saya menjadi orang yang menjadi bagian dari kebohongan itu. Nah, ironisnya karena terlalu yakin dengan kebohongan itu, saya sebarkan kebohongan itu pada banyak orang, dan pada saat diketahui bahwa itu adalah kebohongan, saya menyesal dengan penyesalan yang betul-betul saya ingat sampai sekarang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini pengalaman yang pahit tentu saja, tapi begitu indah karena saya semakin berhati-hati untuk bisa menerima berita dengan sikap kritis, sehingga saya bisa menelaah apakah berita itu benar. Kalaupun benar, saya juga punya pengalaman yang menarik. Saya pernah bercerita tadi, ada sebuah berita yang benar dan perlu saya sampaikan pada orang. Ketika saya sampaikan, malah saya dihujat karena ternyata banyak orang yang tidak sepakat dengan kebenaran berita itu, karena secara a priori mereka sudah menolak kebenaran-kebenaran yang datang dari orang-orang yang menceritakan kebenaran itu.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam sejarah Rasul, terutama Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beliau itu disebut sebagai orang yang digelari dengan gelar Al-Amin, yang bisa dipercaya. Sehingga apa yang diberitakan oleh beliau itu menjadi sesuatu yang dipercaya orang. Makanya saya katakan, siapa itu penting. Jadi apa yang datang dari siapa itu penting. Makanya berita apapun yang datang dari orang yang betul-betul sudah teruji sebagai orang yang jujur dan bisa dipercaya, itu dengan sangat cepat dipercaya oleh orang. Sebaliknya, berita yang datang dari setiap orang yang tidak jujur dan tidak bisa dipercaya itu, seperti apapun berita itu, banyak orang yang tidak percaya. Padahal kalau kita mau bersikap objektif, ada sejumlah berita yang benar yang kebetulan datang dari orang yang kita kenal sebagai orang yang tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Tetapi berita itu benar. Tapi karena sikap a priori kita, akhirnya kita tidak mau mendengar apapun yang dikatakan oleh orang itu. Nah, tentu saja ini sikap yang salah. Sebaliknya, kita itu seringkali sudah terlalu percaya pada orang. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang yang sudah kita percaya, itu menjadi sesuatu yang bisa kita percayai 100% tanpa sikap kritis. Nah, ini terkait dengan diskusi saya tentang fatwa-fatwa ulama mengenai hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan kekinian. Ada teman saya mengatakan, ini yang fatwa ulama X loh. Wah, atau lembaga X. Itu hebat loh. Harus kita percaya. Saya renungkan, apa iya? Sementara ulama Y dan lembaga Y berfatwa dengan fatwa yang berbeda. Wah, kalau yang Y itu orangnya sulit dipercaya dan lembaganya juga sulit percaya. Saya lalu renung. Saya tidak menjawab. Nah, saya bandingkan dua pendapat itu, dan ternyata di dalam hasil perenungan saya dan hasil interaksi saya dengan banyak orang, ternyata pendapat yang banyak dipercaya oleh orang itu tidak teruji kebenarannya. Ya, baik substansinya maupun metodologinya. Dan bahkan kemudian saya katakan bahwa pendapat yang tidak dipercaya orang karena berasal dari orang yang dikenal kurang dipercaya dan lembaga yang kurang dipercaya, ternyata lebih teruji. Dan ternyata di dalam kenyataan, pendapat-pendapat yang datang dari orang yang kurang dipercaya dan lembaga yang kurang dipercaya itu terbukti kebenarannya. Contohnya apa yang sederhana itu begini. Ada fatwa yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan bahwa kita harus memakai obat-obatan ini. Nah, saya kan tidak tahu ilmu obat-obatan ini. Dan itu datang dari orang dan lembaga yang dikatakan kredibel, bisa dipercaya. Semua orang langsung percaya. Ternyata ada kritik dari orang dan lembaga yang kurang kredibel terhadap pendapat orang dan lembaga itu. Ternyata bukan obat itu yang tepat untuk mengobati. Saya juga tidak tahu. Lalu saya iseng-iseng ngobrol dengan orang yang agak mengerti tentang persoalan obat-obatan itu. Ternyata obat yang direkomendasikan oleh seorang yang dianggap kredibel dan lembaga itu memang dulu pernah teruji. Tapi sekarang ini menjadi tidak teruji karena ada obat baru yang lebih teruji yang belum dicermati oleh orang dan lembaga itu. Sehingga obat baru itu menjadi pilihan bagi banyak orang, dan sekarang obat baru itu menjadi pilihan banyak orang karena apa? Lebih teruji sebagai obat yang bisa dipakai untuk pengobatan penyakit tertentu. Nah, saya tidak perlu bercerita banyak tentang penyakit itu. Tapi saya lalu berpikir begini, oh ternyata saling mengoreksi itu penting, bersikap kritis itu penting, dan itulah yang selalu disampaikan oleh teman-teman saya. Ayo kita budayakan sikap kritis, sehingga kita tidak menjadi orang yang bertaklid buta terhadap siapapun dan apapun, termasuk pada lembaga apapun. Dan jangan a priori untuk mengatakan salah terhadap pendapat apapun dari siapapun, karena boleh jadi pendapat itu lebih benar dari pendapat kita atau pendapat orang-orang yang lebih kita percaya. Nah, saya dulu pernah punya pengalaman di kantor saya. Katanya ada
laptop yang menurut mereka itu adalah laptop terbaik untuk saat ini. Nah, karena itu direkomendasikan oleh orang yang ngerti, saya beli laptop itu. Nah, mereknya merek tertentu, nggak perlu saya sebutkan. Ternyata laptop itu hanya cocok digunakan oleh orang-orang yang memang bekerja di bidang tertentu. Nah, untuk bidang saya kurang cocok karena terlalu mahal. Nah, sehingga saya dikatakan membeli laptop yang mahal untuk sesuatu yang tidak cocok. Nah, sementara teman-teman saya yang mencoba untuk membeli laptop yang lebih murah karena direkomendasikan oleh orang yang mengerti, lebih bisa nyaman memakai laptop yang lebih murah itu. Nah, ternyata saya salah di dalam menyikapi pendapat orang. Karena apa? Pendapat orang tentang laptop itu adalah pendapat yang terkait dengan laptop yang digunakan oleh orang-orang dengan profesi tertentu, bukan untuk profesi saya. Nah, sementara laptop yang direkomendasikan oleh orang lain itu adalah laptop yang lebih cocok untuk saya gunakan dan tidak cocok digunakan untuk profesi yang lain. Akhirnya saya mengerti, ternyata laptop itu bermacam-macam. Ada laptop yang cocok untuk saya tetapi tidak cocok untuk orang lain, ada laptop yang cocok untuk orang lain tetapi tidak cocok untuk saya. Dan ini kemudian saya pelajari dari pengalaman saya yang lain. Saya pernah diberitahu ada obat ini yang cocok untuk Anda, tetapi ketika digunakan oleh orang, obat itu nggak cocok. Karena apa? Ternyata lebih cocok digunakan oleh orang lain yang punya gejala yang berbeda. Maka saya sampaikan kepada banyak orang itu, jangan buru-buru kita mengatakan iya atau tidak terhadap pendapat orang. Termasuk di dalamnya ketika kita mendapatkan berita dari siapapun. Apalagi ketika berita itu memang belum kita verifikasi. Jangan kemudian kita percaya sebegitu rupa, karena boleh jadi apapun yang diberitakan orang itu akan bisa menjadikan kita menyesal di kemudian hari. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa tabayun itu begitu penting untuk kita pakai untuk saat ini? Saya katakan sekarang ini banyak orang yang tidak jujur. Mencari orang pintar lebih banyak daripada orang yang jujur. Bahkan saya katakan kebohongan itu sekarang sudah menjadi bagian dari perilaku orang yang banyak sekali bisa kita lihat di masyarakat. Pertempuran antara yang hak dan yang batil itu sekarang luar biasa, karena banyak yang batil yang didukung oleh orang-orang yang kuat, sehingga kebohongan-kebohongan mereka itu lebih dipercaya daripada kebenaran yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak kuat. Termasuk informasi-informasi yang bermacam-macam. Banyak informasi-informasi sampah yang dipercaya orang karena berasal dari orang banyak yang punya power, yang punya kekuatan untuk membuat orang percaya. Sehingga banyak orang yang kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh kelompok orang yang kuat itu. Dan mereka itulah orang-orang yang sebenarnya harus kita cermati dan harus kita sikapi dengan sikap yang tepat. Nah, inilah yang saya sampaikan. Banyak orang fasik sekarang yang berkeliaran, dan mereka membangun komunitas yang luar biasa kuat, dan mereka seringkali memberitakan sesuatu dengan kefasikan mereka itu dengan berita-berita yang dikemas dengan kemasan yang hebat, sehingga banyak orang yang terpukau dan bisa percaya terhadap berita yang mereka sampaikan. A'udzubillah min dzalik. Sekarang ini banyak sekali berita-berita bohong yang disampaikan oleh orang-orang fasik yang kemudian membuat orang banyak itu percaya, sehingga sekelompok orang itu begitu terus menebarkan virus-virus kebohongan yang datang dari orang-orang fasik itu, dan mereka itu sedemikian rupa sangat percaya terhadap apa yang sebenarnya salah itu. Nah, artinya apa? Kemudian praktek kebohongan itu didukung oleh mayoritas orang. Nah, sehingga kaum minoritas itu menjadi sebagai tersingkir, padahal mereka mewakili kebenaran yang lebih bisa teruji itu, karena mereka tidak punya power untuk menyatakan kebenaran itu dan tidak mendapatkan dukungan, akhirnya mereka tersisih. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja hal ini tidak kita inginkan. Tapi apapun yang tidak kita inginkan, sesuatu itu sudah terjadi begitu rupa. Perjuangan untuk menyatakan apa yang benar itu benar-benar benar itu sekarang luar biasa beratnya. Karena apa? Kita harus berhadapan dengan para pembohong yang didukung oleh sistem yang sangat kuat. Mereka didukung oleh
banyak hal, didukung oleh media yang sangat kuat, didukung oleh uang yang sangat banyak, didukung oleh penguasa-penguasa yang membela mereka sehingga mereka itu lebih dominan untuk dikatakan sebagai kelompok yang perlu didukung. Sehingga kebenaran yang betul-betul benar itu menjadi tersisih, dan orang-orang yang membela kebenaran itu menjadi orang-orang yang tersisih, bahkan difitnah dengan fitnah yang bermacam-macam. Dan ketika saya katakan akrobat kebohongan itu telah menjadi komunitas, sebuah komunitas tertentu, kita harus berhati-hati untuk selalu melakukan tabayun atas semua informasi yang kita terima, sehingga kita tidak terjebak pada pembenaran atas sesuatu yang salah, atau sebaliknya menyalahkan sesuatu yang benar, dan bahkan kita bisa terjebak pada fitnah yang berkepanjangan karena kita tidak bersikap kritis. Maka saya katakan yang benar itu tidak harus banyak, yang sedikit itu belum tentu salah. Ketika yang sedikit itu ternyata benar, mari kita dukung. Ketika yang banyak itu ternyata salah, kita tidak perlu mendukungnya, meskipun kita punya risiko dibenci banyak orang. Mari kita berani untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dengan sebaik-baiknya, dengan sebijak mungkin, meskipun pada saatnya kita harus tertisih dan dibenci banyak orang. Mari kita menjadi orang yang berani untuk bisa bersikap istiqomah dalam membela kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.